Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alimin ulama yang saya muliakan, wabil khusus sahibul hajah, sahibul bait Gus sinten mau Amin Maizun dan ketua Ansor Gus Salahuddin yang barusan memberikan pengarahannya kepada kita semua, Banser yang gagah-gagah, kemudian Ansor sudah tadi, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia. Kemudian saya mau tanya, di sini di ruangan ini ada fansnya Rhoma Irama enggak? Ada fans Soneta enggak? Itu kalau disingkat fans Rhoma and Soneta, kalau disingkat namanya Forsa. Forsa itu ada dua bagian. Ada Forsa ber-KTA, berseragam, Forsa terorganisir, dan ada yang Forsa yang tidak terorganisir. Siapapun pencinta Rhoma dan Soneta, dia adalah Forsa. Setuju? Jadi kalau saya sebut Forsa, tolong jawab keren, bisa? Forsa, Forsa, Forsa. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin hadirat, sebenarnya saya agak kurang sehat ini. Perjalanan panjang melantik beberapa Fahmi Tamami di beberapa daerah dalam rangka memperbaharui reorganisasi kepemimpinan baru. Jadi mohon maaf kalau suara saya agak serak-serak begitu. Hadirin hadirat, perlu saya kemukakan di sini kenapa muncul organisasi yang namanya Fahmi Tamami secara kronologis. Peristiwanya terjadi ketika saya sedang berkendara sendirian tanpa supir pada suatu malam tahun 2007 tepatnya. Saya mendengar dalam mobil itu radio dakwah. Saya masih ingat radionya Ar-Roja namanya. Dari ceramah itu saya senang, tapi lama-lama saya terkejut banget karena dia bilang itu yang namanya NU kafir, yang namanya Muhammadiyah kafir, yang namanya Imam Al-Ghazali kafir, yang namanya bahkan Wali Songo yang mengislamkan Jawa dan akhirnya Indonesia, Wali Songo dia katakan juga kafir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepala saya seperti tersambar geledek saat itu. Ini siapa ini orang ini? Ini kelompok Islam apa ini? Saya punya masjid namanya Husnul Khotimah. Karena saya sering keliling Indonesia, jarang khutbah di masjid saya. Setelah itu ketika saya mau khutbah Jum'ah di masjid, kepengurusannya sudah ganti semuanya. Begitu cepat.
Nggak tahu orang-orang pada jenggotan, pada cengkrang-cengkrang itu sudah menguasai Masjid Husnul Khatimah. Saya tanya, mana pengurus lama? Oh nggak tahu Bang Haji, bla 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 bla, segitu. Saya teleponlah Kiai Haji Hashim Muzadi Al-Maghfurlah. Saat itu beliau ketua PBNU. Kiai, ada nggak masjid NU yang diambil oleh Wahabi yang sekarang namanya udah ganti Salafi Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau di medsos namanya itu, hati-hati. Kiai Hashim Al-Maghfurlah mengatakan, oh iya Bang Haji, ada beberapa masjid musola NU di Jawa Timur yang sudah dikuasai oleh mereka. Saya kontak Profesor Dim Syamsuddin, saat itu beliau sebagai ketua PP Muhammadiyah. Prof, ada nggak masjid Muhammadiyah atau musola Muhammadiyah yang diambil alih oleh Wahabi? Beliau mengatakan bahkan satu sekolah dan satu rumah sakit Muhammadiyah diambil Wahabi. Makanya beliau saat itu bikin statement yang sangat keras di media untuk mengantisipasi, untuk berhati-hati tentang Wahabi. Kemudian saya telepon Profesor Dr. Tarmizi Tahir. Beliau saat itu sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia. Saya katakan, saya tanya, Prof, Anda dengar nggak keresahan umat Islam ini dengan adanya gerakan pengambil alihan masjid, membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan? Oh iya Bang Haji, saya dengar. Saya telepon Kiai Haji Zainuddin MZ. Begitu juga beberapa habaib. Akhirnya pada tanggal berapa itu? 10 September 2007 maka saya dirikan forum silaturahmi takmir masjid dan muslim Indonesia yang tujuannya seperti dibacakan dalam sumpah tadi. Nah hadirin wal hadirat, ini perlu diketahui, mereka sangat mudah sekali ya untuk mengkooptasi, membrainwashing generasi muda yang jauh dari agama hanya dengan kalimat-kalimat pendek saja. Misalnya, ngapain melakukan yang tidak dilakukan Nabi? Jangan pernah lakukan apa yang tidak dilakukan Nabi. Buat apa? Dan itu bid'ah dhalalah. Ini enggak ada hadis seperti itu. Tidak ada Nabi mengatakan jangan lakukan apa yang tidak aku lakukan, enggak ada. Yang Nabi katakan adalah man ahdatha fi amrina hadza ma laysa min fa huwa rad. Barang siapa yang merubah-rubah yang aku ajarkan, maka dia tertolak. Bukan jangan melaksanakan apa yang aku tidak lakukan. Kenapa? Karena di zaman Nabi sendiri banyak sahabat yang melakukan hal-hal yang tidak dilakukan Nabi, tapi direkomend oleh Nabi untuk dilanjutkan. Contoh, Bilal radhiyallahu an, ketika Rasulullah pulang dari Mi'raj, beliau tari Bilal, Bilal, apa amalanmu sehingga suara terompahmu terdengar di surga? Lalu apa kata Bilal? Ya Rasulullah, amalanku sama dengan para sahabat yang lain, sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan sebagainya. Enggak, kamu mesti ada amalan khusus. Apa itu? Lalu Bilal menjawab, oh barangkali saya suka melakukan sholat sunat wudhu. Ini tidak pernah dilakukan Nabi, ini bid'ah. Tapi Nabi merestui itu, lanjutkan bid'ah. Bilal, itu baik, inilah namanya bid'ah hasanah, hal baru tapi baik, direkomend oleh Nabi SAW. Ya selain itu misalnya doa iftitah yang kita baca, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Itu Nabi enggak baca itu. Ketika selesai sholat berjamaah, Nabi samar-samar mendengar orang baca itu. Lalu Nabi menoleh, siapa yang tadi baca Allahu Akbar kabira? Saya ya Rasulullah. Lanjutkan, sekian puluh malaikat datang berdoa untuk kamu. Nah ini bid'ah hasanah. Nabi tidak melakukan itu, tapi orang lain melakukan dan direstui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ada orang bangun ruku baca sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fih. Siapa yang baca itu? Saya ya Rasulullah.
lanjutkan, malaikat turun tadi mendoakan kamu. Itu bid'ah hasanah yang terjadi di zaman Nabi. Jadi kalau dia mengatakan jangan lakukan apa yang tidak dilakukan Nabi, tidak ada hadis yang berbunyi seperti itu. Ini satu senjata mereka untuk brainwashing anak-anak muda. Yang kedua, mereka mengatakan kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar. Ini potongan hadis. Kita tahu semuanya hadis itu. Tahu hadis itu? Hafal enggak? Yang lengkapnya hafal enggak? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis aslinya. Inna asdaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benarnya penjelasan kitabullah Al-Qur'anul Karim. Wa ahsanal hadi hadi Muhammadin. Sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Nabi Muhammad, yaitu al-hadits. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perbuatan merubah-rubah Al-Quran dan hadis, merubah-rubah syariat. Inilah dikatakan bid'ah dhalalah finnar. Sesat, masuk neraka pasti, dan masuk akal kalau memang ada orang yang merubah-rubah syariat, merubah-rubah Al-Quran, merubah-rubah nas hadis dan sebagainya. Tapi yang namanya tahlilan, maulidan, yasinan, itu bukan syariat, Bung. Itu bukan akidah itu. Ya. Yang namanya yasinan, tahlilan, maulidan itu budaya. Bukan syariat, muamalah itu. Yang bersifat karena baiknya menjadi ibadah ghairu. Jadi kalau dia kaitkan perlu bid'atin dolalah kepada hal-hal yang muamalah, maka handphone kamu juga itu bid'ah. Itu motormu bid'ah. Pesawat terbangmu semua bid'ah. Televisi bid'ah, insyaallah. Nah, jadi ini yang mereka brainwash kepada anak-anak muda generasi Islam, generasi muda Islam, bahwa jangan lakukan apa yang enggak dilakukan Nabi. Tidak ada Nabi berkata begitu. Kullu bid'atin dolalah, yang dolal, yang bid'ah dolalah apabila kita merubah-rubah syariat, memperbarui syariat. Contoh, sholat 5 waktu kita ganti dengan 3 waktu. Sholat subuh ganti menjadi jam 10 pagi. Puasa nggak usah bulan Ramadan, bulan Muharram aja sebulan penuh. Nah, ini namanya merubah syariat. Itu bid'ah dolalah, masuk neraka. Itu rasional dan pasti. Paham ya? Paham? Kalau soal muamalah, Nabi bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha." Barang siapa yang melakukan hal-hal yang positif di dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Saya mau tanya, tahlilan baik apa buruk? Dalam tahlilan baca Quran apa tidak? Dalam tahlilan kita mentauhidkan Allah apa tidak? Bersolawat apa tidak? Mendoakan orang mati apa tidak? Baik apa buruk? Sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Akan mendapat pahala dan akan mendapat pahala dari orang-orang mengikutinya. Begitu yang namanya maulid. Mereka mengatakan, mengambil satu hadis Nabi yang berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam." Jangan kamu muliakan aku sebagaimana orang-orang Nasrani memuliakan Isa putra Maryam. Jadi maulid itu dianggap tasabbuh, meniru orang Nasrani memuliakan Nabi Isa. Saya mau tanya,
menyamakan Natal dengan Maulid. Maulid itu seperti Natal, maka musyrik, haram, bid'ah, finnar. Ngerti nggak musyrik? Apa itu musyrik? Menyembah selain Allah, menuhankan selain Allah, itu namanya musyrik. Masuk neraka, masuk surga. Neraka itu hukum Allah. Saya mau tanya, sama enggak Natalan sama Maulidan? Bedanya apa? Kalau Natalan itu mereka memperingati hari lahir Tuhan Yesus, memperingati hari lahir anak Tuhan. Disitulah musyrik. Kalau di dalam Maulid kita memperingati Nabi Muhammad, Allahumma shalli alaihi, bukan memperingati kelahiran Tuhan Muhammad atau anak Tuhan yang namanya Muhammad. Ini bedanya. Paham? Paham? Nah, kira-kira itulah tuduhan-tuduhan mereka dengan membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan sesama muslim yang bukan kelompoknya. Padahal kasih tahu mereka ada sanksi buat mereka, yaitu mengkafirkan orang, dia sendiri nanti yang bisa kafir. Nabi menyatakan, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alaihi. Apabila ada seorang muslim berkata kepada sesama muslim, "Hei kafir," maka kekafiran itu akan kembali kepadanya kalau yang dikatakan kafir itu bukan kafir atau tidak kafir. Paham? Paham? Yang ketiga, mereka juga suka memotong-motong ayat, memutarbalikkan tafsir. Nah, di sini juga ada ancaman Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Nabi bersabda, "Man fasarul Qur'an bi ra'yihi falatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa menafsirkan Quran dengan seenak kepalanya saja, maka sama saja dia dengan memesan tempat di neraka. Oleh karena itu, hadirin hadirat, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai sesama umat Islam, untuk mencintai siapapun selain Islam, itu jelas tertuang dalam Al-Qur'anul Karim. Qala ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu padulah hai umat Islam, jangan bercerai-berai. Bersatu padulah di bawah Islam, di bawah Al-Qur'an, jangan bercerai-berai. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita harus mencintai orang-orang kafir yang non-muslim, itu pun perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Dari sana aku ciptakan kamu menjadi berbangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa aku ciptakan kamu menjadi bersuku-suku. Tentunya yang berbeda bahasa, budaya, bahkan agama. Lita'arafu, saling mengenalah. Lita'arafu, saling menghormatilah. Inna akramakum indallahi atqakum. Nanti ketinggian derajatmu, kemuliaanmu, keselamatanmu di sisi Allah itu hanya berdasarkan siapa yang paling takwa di antara kamu. Inilah dikatakan ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah. Oleh karena itu fahmi tamami, yel-yelnya fahmi tamami ukhuwah islamiyah. Paham? Fahmi tamami ukhuwah. Yang kedua, ukhuwah waqaniyah. Yang ketiga, ukhuwah basyariyah. Bisa? Fahmi tamami. Fahmi tamami. Fahmi tamami. Tanpa ukhuwah Islamiyah nggak akan ada itu sila ketiga persatuan Indonesia. Gini pengge. Oleh karena itu umat Islam harus jadi pionir pemersatu bangsa melalui pertama mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Caranya dengan menghormati perbedaan yang bersifat furu'iyah.
Ya. Adapun yang sesat kita harus seru kepada kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Tuh kepada Wahabi, kelompok Wahabi, dia saudara kita juga. Bersyahadat juga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ud'u ila sabili rabbik. Seluruh ke jalan Tuhanmu agar dia tidak lagi membid'ahkan, mengkafirkan dengan cara bil hikmah, dengan sains, bil hikmah, dengan ilmu pengetahuan, bil hikmah, dengan argumentasi, wal mu'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum, berdialoglah dengan mereka, berdebatlah dengan mereka, billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Jangan saling menghujat, jangan saling mengejek, jangan saling menghina. Billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan sesungguhnya Tuhanmu, dia yang tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia yang tahu siapa yang betul-betul mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap Wahabi yang mengkafir-kafirkan kita enggak usah dilayani dengan otot, tapi hadapi dengan otak, dengan argumen. Seru mereka dengan cara yang bijaksana, cara yang baik untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama. Jangan terlalu mudah mengkafirkan. Kenapa enggak? Salat kita sama, puasa kita sama, zakat kita sama, haji kita sama. Jangan terlalu mudah membid'ahkan. Kenapa enggak? Baca kunut dan tidak baca, semuanya benar. Berbeda rakaat tarawih, semuanya benar. Wiridan dan tidak wiridan, semuanya benar. Yang enggak benar, yang enggak sembahyang. Tahlilan dan tidak tahlilan, jangan masalahkan. Maulid dan tidak maulid, jangan masalahkan. Ukhuwah harus diwujudkan. Kenapa? Wahai umat Islam yang terlanjur tersesat jalan, kembalilah pada jalan yang digariskan Tuhan. Wahai umat Islam, jangan mau diadu domba. Wahai umat Islam, jangan kita dipecah belah. Kita tak bisa maju kalau tidak bersatu. Kita jalan di tempat kalau selalu berdebat. Pikirkanlah. Kenapa enggak? Yuk rame-rame. Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama. Jangan terlalu mudah mengkafirkan. Amin. Ini boleh minum enggak ya? Oke.
Makanya saya tengah mendirikan perguruan Islam Roma Irama bertempat di Karawang Barat. Tujuannya saya ingin perguruan Islam Roma Irama menjadi mercusuar ukhuwah Islamiyah, menjadi mercusuar persatuan nasional. Insya Allah menjadi mercusuar persatuan global. Karena semua itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang kita anggap sesat, jangan kita pukul tapi kita rangkul. Kita ajak berdialog dengan cara baik-baik. Kalau nggak mau juga, tolong jangan pecahkan ukhuwah Islamiyah dengan mengkafirkan dan dengan membid'ahkan. Oke? Lana amaluna lakum amalukum. Seperti itu. Jadi ini harus terus kita upayakan agar Masya Allah umat Islam yang mayoritas ini bisa lebih kontributif terhadap pembangunan nasional ini. Ya, justru bukan jadi penonton. Kita umat Islam terbesar harus betul-betul lebih kontributif dari umat-umat lain. Kita yang harus melayani umat minoritas, bukan kita dilayani oleh umat minoritas. Amin. Amin. Nah sekarang saya mau minta duit. Boleh nggak? Kan buat saya, buat kamu. Untuk infak fisabilillah, karena infak ini luar biasa keuntungannya. Pertama, Allah Subhanahu berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Kama qala Astaghfirullahal azim. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Kemudian 7 tangkai tadi menumbuhkan 100 biji alias 700 kali lipat. Percaya enggak? Percaya enggak? Enggak percaya kafir, karena ini janji Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bahkan Allah akan melipat gandakan lebih dari itu bagi yang Dia kehendaki. Percaya apa enggak? Itu namanya iman. Lalu Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min 3, shadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalihin yad'u lahu." Atau kama qala Rasulullah SAW, apabila mati seorang anak Adam, putuslah amalnya. Putus amalnya, bukan amal orang lain, bukan amal yang masih hidup, tapi amalnya putus. Kecuali daripada 3 hal, di samping ilmu yang manfaat, kemudian anak yang saleh yang berdoa baginya, dan amal jariyah, derma yang mengalir. Itu kalau Anda sumbangkan ke perguruan Islam Roma Irama misalnya, walaupun cuma 10 juta, itu Masya Allah, nggak apa-apa ya. Kalau 10, 20 nggak apa-apa kok ya. Asal ikhlas nggak apa-apa. Jangan nyumbang 1000 nggak ikhlas. Oke, berapapun dari Anda, saya ingin melibatkan sebanyak-banyaknya saudara saya untuk bisa berpartisipasi dalam rangka Izzul Islam wal Muslimin, Izzul Indonesia wal Indonesia, agar kita bersama-sama berinfak fisabilillah supaya masuk surganya bareng-bareng nanti. Kenapa nggih? Oke, nanti saya akan siapkan satu lagu kalau Anda sudah berinfak, tapi nanti biar mereka infak dulu. Oke, kita salawat nggih. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua siapkan kantong dapat kardus banser
Kardus yang sudah disiapkan untuk segera diputar. Banser untuk segera memutarkan kardus. Banser sekali lagi, kantong-kantong kardus untuk segera diputarkan. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghammah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ya yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bagi yang sudah berinfak, saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Dan berinfak itu jangan cuma satu kali. Dan saya nggak bilang hanya di perguruan Islam Roma Irama saja. Kalau di sini ada pesantren, ada pembangunan Islam, berinfaklah, ya, berinfaklah. Setiap kita ada kelebihan, infakkan harta kita. Karena itulah harta yang sebenar-benarnya yang nanti akan kita temukan kembali ketika kita mati. Bahwa harta yang kita simpan, kita investasikan, itu hanya menjadi hak ahli waris. Tapi hak kita sebenarnya adalah yang kita infakkan, kita sedekahkan dan sebagainya seperti itu. Rajinlah berinfak, insyaallah makmur selamat di dunia wal akhirah. Oke, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.